Halo, selamat pagi. Salam sehat, salam semangat, 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 semangat. Kembali lagi bertemu dengan Miss Tiwi, guru pelajaran IPS-mu hari ini, Selasa 15 September 2020. Kita masuk pelajaran kita di tema 2. Ambil buku tema 2-mu, buka di halaman 1 dan di halaman 5. Kamu baca buku tema 2-mu, kita akan masuk tentang pembelajaran kita hari ini tentang memaknai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tema 1 sudah selesai. Miss mengucapkan terima kasih buat apresiasimu dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah Miss berikan. Dan Miss harap semakin tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas di tema 2 ini. Nah, sebelum Miss memberikan latihan-latihannya, Miss mau menjelaskan bagaimana pembelajaran kita di tema 2 ini. Kita mau bercerita tentang bagaimana Indonesia melawan penjajahan, bagaimana kita berjuang mengalahkan penjajahan oleh negara-negara asing. Walaupun sebenarnya kita juga sekarang ini sedang berjuang melawan penjajahan corona. Jangan biarkan corona menjajah kita sehingga kita jadi malas untuk belajar. Tidak. Ya, Miss yakin 6A, 6B, 6C masih tetap semangat untuk tetap belajar sehingga mereka bisa mengalahkan penjajahan yang disebut dengan penjajahan corona. Ya, hari ini kita membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana proklamasi kemerdekaan? Di kelas 5, Miss sudah pernah menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan. Di kelas 6 kita kembali membahasnya, bagaimana proklamasi itu, bagaimana perjuangannya, bagaimana proses tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta yang memproklamasikan kemerdekaan. Miss akan jelaskan dalam sebuah video. Dengarkan penjelasan Miss bagaimana awal mula perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga kita bisa merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Selamat menyaksikan. Materi kita hari ini dari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 1 tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berikut ini video yang menggambarkan bagaimana Amerika Serikat menghancurkan dua kota Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi awal Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. The Enola Gay arrives at 8:11 a.m. on time, on target.
take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. The Enola Gay strains to escape the fury she has unleashed. At 0-15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Peristiwa tersebut dijadikan menjadi kesempatan oleh bangsa kita Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Berita kekalahan Jepang tersebut dirahasiakan oleh Jepang, tetapi para pemuda Indonesia mendengar kekalahan Jepang dari radio BBC pada tanggal 15 Agustus 1945. Mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir segera menjumpai Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedoningrat yang telah tiba dari Dalat ke tanah air. Mereka mendesak agar ketiga tokoh tersebut secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Akan tetapi golongan tua tidak mau tergesa-gesa. Mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah rakyat Indonesia. Peristiwa itu membuat para pemuda mendesak dan mereka membawa Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari pukul 4.30 menuju Rengas Dengklok. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua pimpinan tersebut tidak dipengaruhi oleh Jepang dan segera mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta yang dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok membuat Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan dengan para golongan muda. Dia menjamin dirinya dengan taruhan nyawa bahwa akan meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Dengan jaminan tersebut, Sudanko Subeno sebagai Ketua Komandan Kompi Tentara Peta membawa Soekarno dan membawa Hatta kembali menuju ke Jakarta. Ini adalah rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tentara Jepang yang mencintai dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Ia mengizinkan rumahnya untuk menyusun naskah kemerdekaan. Sekarang rumahnya menjadi museum perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Di ruang meja makan rumah Laksamana Tadesi Maeda disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan, dan para penyusun teks proklamasi itu yaitu Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Di rumah Maeda hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, Sudiro. Soekarnilah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia, dan hal itu disepakati oleh seluruh peserta yang hadir di rumah Laksamana Tadesi Maeda. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah penyusunan naskah proklamasi telah selesai, pelaksanaan proklamasi semula
diadakan di lapangan Ikada. Saat ini lapangan Ikada itu Monas, tetapi akhirnya dibatalkan karena tentara Jepang telah menjaga ketat lapangan Ikada. Maka pengalihan upacara dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di halaman rumah Soekarno telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Rakyat-rakyat pun telah menantikan peristiwa kemerdekaan ini. Acara dimulai pada pukul 10 WIB dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Berikut ini adalah suara asli dari Bapak Soekarno yang membacakan isi proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi awal Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa kita telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa, bahkan sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut secara pengakuan de facto. Artinya pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa di atas wilayah itu diakui telah berdiri suatu negara. Sedangkan pengakuan de jure artinya pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang berikutnya, yang keempat, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Hiroshima Nagasaki dijatuhkan oleh sekutu menjadi langkah atau kesempatan bagi para pemuda Indonesia mengambil kesempatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini sangat genting ya, 15, 16, 17. Dan di tanggal 17 kita resmi menjadi negara yang merdeka walaupun diakui secara de facto maupun secara de jure. Kita sudah mendengar isi proklamasi suara asli Bapak Soekarno yang membacakan
proklamasi kemerdekaan itu. Mereka berjuang menyusunnya di ruang meja makan Rumah Laksamana Maeda, toko Jepang yang berbaik hati mengizinkan rumahnya untuk kita para pemuda menyusun naskah kemerdekaan yang singkat tersebut, tetapi menjadi sebuah momen kita untuk merdeka dari penjajahan. Itu tentang proses kemerdekaan kita. Itu yang menjadi materi kita pada hari ini. Semoga kita semakin bersemangat juga untuk mengingat peristiwa-peristiwa sejarah dan semakin bersemangat juga untuk semakin belajar berjuang mengalahkan penjajahan-penjajahan dan tetap memiliki semangat yang kuat untuk belajar. Oke? Nah, saat ini giliranmu adalah mencatat ya. Setelah selesai Miss menjelaskan, sekarang kamu mencatat, masuk ke catatan baru di tema 2 ya. Tema 2 sudah Miss berikan modulnya. Buat lembar catatan baru tentang tema 2 tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kamu catat catatanmu ya di catatan IPS. Miss yakin catatanmu pasti mantul, mantap betul. Karena Miss yakin kamu adalah anak-anak yang tetap rajin untuk belajar. Setelah selesai kamu mencatat, kamu masuk latihan ya. Ada latihannya dari PBT. Ini sudah serangkan di modul. Pertama kita masih pakai PBT A ya. Di halaman 52 kegiatan 3 bagian A, B, dan C. Di situ masih tentang negara Asia Tenggara, negara ASEAN. Nggak masalah. Kita harus selesaikan itu supaya menambah nilaimu nanti untuk rapor bulananmu. Setelah selesai, kamu lanjut ke PBTB halaman 2 sampai 3 bagian 2 A, B, dan C. Kamu fotokan kemis. Kamu kirim dan fotokan kemis. Ingat ya, PBT A-nya dan PBTB-nya tidak perlu dikumpul. Kamu hanya fotokan dan kirim ke WA Miss. Jangan lupa buat namanya. Contoh misalnya Rafael Binsar Tambunan. Nah, kelas 6A. Contoh ya, Miss pilih kasih nama Rafael aja yang disebutkan. Enggak, itu contoh ya. Kamu buat namamu, kamu kirim namamu dan kirim ke WA Miss. Miss juga mau lihat kedisiplinanmu mengirim tugas. Kadang ada yang mengirim tugasnya sampai 4 minggu, 5 minggu kemudian. Contoh nih, Miss kirim tugas ke hari ini hari Selasa. Dia ngirim tugasnya 4 minggu kemudian. Pasti nilainya udah berbeda nih. Tapi Miss yakin kamu bisa disiplin. Kamu bisa, misalnya hari ini nggak bisa, besok masih Miss tunggu sampai hari Selasa ke depan. Selasa ke depan lagi materi baru. Oke, selamat mengerjakan catatan, selamat mengerjakan latihan, tetap semangat dan tetap berjuang mengalahkan virus corona itu dengan tetap rajin belajar, menggunakan masker keluar, lalu tetap rajin cuci tangan. Oke anak-anak Miss, tetap semangat. Sampai jumpa di hari Selasa minggu depan dengan materi yang baru tentang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.